Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup A, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, kelas K013. Di sini kami akan memaparkan RMK, yakni chapter 11 yang berjudul Depreciation, Impairment, and Depletion. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Eka Melina dengan NPM Akhir 145, yang kedua Ismana Idrea Azaria dengan NPM Akhir 228, yang ketiga Rizky Lamtama Sitorus dengan NPM Akhir 243, lalu Muhammad Fikri Raka Andarwa dengan NPM Akhir 250, selanjutnya Jenny Regiza Balkis dengan NPM Akhir 276, dan yang terakhir Dewinta Trisna Putri dengan NPM Akhir 411. Di sini saya akan membahas tentang materi dari depreciation, a method of cost allocation. Nah, di sini ada factor involved in the depreciation process atau faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan itu. Nah, ada dasar penyusutan untuk aset. Nah, maksudnya adalah dasar yang ditetapkan untuk penyusutan. Ini merupakan fungsi dari dua faktor. Yang pertama itu ada biaya awal dan nilai sisa atau nilai salvase. Nah, nilai dari salvase ini adalah perkiraan jumlah yang akan diterima perusahaan ketika menjual aset atau menghentikan penggunaannya. Contohnya, ini ada soal, jika suatu aset memiliki biaya 10.000 dan nilai sisanya itu 1.000, maka dasar penyusutannya itu adalah 9.000. Terus bisa ditulis di sini harga asli 10.000, terus dikurangi nilai sisanya 1.000, jadi dasar penyusutannya adalah 9.000. Terus ada estimasi masa pakai layanan. Nah, maksudnya ini estimasi ini ditentukan oleh faktor fisik, antara lain ada keausan dan kerusakan, dan juga ada faktor ekonomi atau fungsional, antara lain itu ada ketidakmampuan, penggantian, dan juga keusangan. Nah, dari hal tersebut ada klasifikasi faktor ekonomi atau fungsional ke dalam 3 kategori. Yang pertama, ketidakcukupan ini terjadi ketika suatu aset berhenti bermanfaat bagi perusahaan karena tuntutan perusahaan telah berubah. Yang kedua, supersession adalah penggantian suatu aset dengan aset lain yang lebih efisien. Dan yang ketiga, ada keusangan, adalah istilah umum untuk situasi yang tidak melibatkan ketidakcukupan. Selanjutnya masih terkait dengan materi tadi, yaitu depreciation, a method of cost allocation, tapi di sini yang methods of depreciation. Jadi apa metode-metode dari depresiasi. Nah, ada metode aktivitas atau units of production. Nah, di sini mengasumsikan depresiasi ini sebagai fungsi dari penggunaan atau produktivitas, bukan berlalunya waktu. Nah, di sini di sampingnya itu ada cara kita mencari beban penyusutannya. Di situ cost, biaya, dikurangi residual value atau nilai sisa, terus habis itu dikurung dikali sama jam tahun di masa tersebut, terus dibagi sama total estimate hour atau total perkiraan jamnya. Nah, nanti ketemu depreciation charge atau beban penyusutannya. Terus yang kedua ada metode garis lurus atau straight line. Ini mengasumsikan depresiasi sebagai fungsi waktu yang konstan dan paling sering digunakan karena kesederhanaannya. Nah, di sini juga sama cara ngitungnya. Cara ngitung agak beda, tapi di sini cara ngitung beban penyusutannya itu rumusnya adalah cost dikurangi residual value, terus habis itu dibagi sama estimate service life. Nanti ketemu beban penyusutannya. Terus
Yang ketiga ada metode beban menurun atau accelerated, ini membebankan biaya penyusutan lebih tinggi di tahun awal. Nah, jadi dibebankannya itu di tahun-tahun awal lebih tinggi. Seperti metode jumlah angka tahun dan saldo menurun dengan asumsi aset paling produktif di awal masa pakainya. Terus yang keempat ada metode jumlah angka tahun atau sum of the year digit. Metode ini menghasilkan beban penyusutan yang terus menurun setiap tahunnya berdasarkan pecahan dari biaya yang dapat disusutkan. Jadi biaya awal dikurangi nilai sisa. Terus ada metode saldo menurun atau declining balance method. Nah, metode ini menggunakan tarif penyusutan berupa presentase yang merupakan kelipatan dari tarif metode garis lurus tadi. Nah, sama seperti metode yang di atasnya tadi, bebannya itu besar di awal tahun. Bedanya itu nilai sisa atau harga rongsokannya itu tidak dihitung atau dikurangkan di awal. Nah, presentase penyusutannya itu langsung dikalikan dengan nilai buku mesin yang tersisa di catatan. Selanjutnya ada other depreciation issues. Nah, di sini membahas tentang komponen depreciation. Nah, depresiasi komponen ini di dalam IFRS mewajibkan setiap bagian dari aset dan biayanya signifikan terhadap total biaya aset untuk disusutkan secara terpisah. Nah, itu maksud dari depresiasi komponen. Nah, contohnya di sini ada EuroAsia Airlines membeli sebuah pesawat terbang seharga 100 juta pada tanggal 1 Januari 2023. Nah, pesawat tersebut memiliki masa manfaat 20 tahun dan nilai sisanya itu sebesar 0. EuroAsia menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk semua pesawat terbangnya. Nah, EuroAsia mengidentifikasi komponen, jumlah, dan masa manfaat sebagai berikut. Jadi di situ ada komponen airframe itu 60 juta, terus masa pakainya itu 20 tahun. Terus ada engine komponen atau komponen mesin itu 32 juta harganya, terus masa pakainya 8 tahun. Terus ada other komponen atau komponen lainnya, di situ harganya 8 juta dengan masa pakai 5 tahun. Nah, cara menulis beban penyusutannya itu ini. Jadi kita akan mencari beban komponennya. Jadi komponen amount, jadi jumlah komponen dibagi sama masa manfaatnya. Jadi yang iframe ini 60 juta dibagi 20 jadinya 3 juta. Terus habis itu yang engine komponen 32 juta dibagi 32 juta dibagi 8 jadinya 4 juta. Terus other komponen 8 juta dibagi 5 jadinya 1.600.000. Nah, di total semuanya depresiasi komponennya itu sebesar 8.600.000 gitu. Terus untuk mencatat beban penyusutan itu jurnalnya seperti ini. Depreciation expense di debit sebesar 8.600.000. Terus accumulated depreciation equipment di kredit sebesar 8.600.000. Nah, dalam laporan posisi keuangan ini cara nulisnya itu kayak gini. Non current asset. Terus di sini ada airplane sebesar 100 juta, terus ada dikurangi akumulasi depresiasi pesawat sebesar 8.600.000 tadi, jadinya 91.400.000. Selanjutnya masih membahas tentang other depreciation issues, tapi di sini tentang depreciation and partial periods. Nah, atau periode parsial.
Nah, di sini dijelaskan jika aset tidak dibeli di awal tahun, biaya depresiasi harus diprorata untuk bagian tahun aset tersebut digunakan. Contohnya di sini ada Steeltex Ltd membeli mesin bor otomatis dengan masa pakai 5 tahun seharga 45.000 tanpa nilai sisa pada tanggal 10 Juni 2022. Tahun fiskal perusahaan ini berakhir pada tanggal 31 Desember. Oleh karena itu, Steeltex hanya membebankan penyusutan untuk 6 dan 2/3 bulan selama tahun tersebut. Total penyusutan untuk 1 tahun penuh dengan asumsi metode penyusutan garis lurus adalah 9.000. Nah, 9.000 ini didapat dari 4 mesin otomatis tadi yang harganya 45.000 dibagi sama 5. 5 ini dari masa pakainya 5 tahun tadi. Makanya jadinya 9.000. Oleh karena itu, penyusutan untuk tahun pertama yang sebagian ini adalah jadi 6/2/3. Ini 6/2/3 ini dari di soal itu ada Steeltex hanya membebankan penyusutan untuk 6 dan 2/3 bulan. Nah, jadi itu ditulis di situ 6/23 bulan terus dibagi 12 terus dikali sama 9.000 tadi, jadi hasilnya adalah 5.000. Nah, di sini tuh ada cara untuk mencari kayak penyusutannya itu gimana. Di sini bisa ada sum of the years digit, terus pokoknya ini untuk mencari penyusutannya ada rumusnya, bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk pada tahapan penyusutan dan penggantian PPE, di mana kita mengetahui aset tetap bukan sekadar nilai, tapi juga nilainya bisa habis dimakan oleh waktu karena penggunaan atau pemakaiannya akan mengalami penyusutan. Di mana kita mengetahui hakikat penyusutan terdapat 2 poin, yaitu penyusutan bukan penilaian harga pasar aset, melainkan proses alokasi biaya, di mana kita menggunakan aset tersebut atau peralatan tersebut sehingga masa ataupun residu yang dimiliki berkurang. Selanjutnya, tujuan dari penerapan ini adalah menerapkan matching principle, membebankan biaya perolehan, dan mengetahui masa manfaat yang telah terjadi pada biaya tetap tersebut. Dan komponen utama pada penyusutan tersebut adalah biaya perolehan, yaitu harga beli plus biaya agar aset siap pakai. Kedua adalah nilai residu atau salvage value, estimasi nilai aset di akhir masa pakainya. Dan yang ketiga adalah masa manfaat, di mana ini adalah berapa lama aset dapat berguna atau efektif untuk keuntungan ekonomi. Dan pada penggantiannya atau replacement, terdapat 2 poin utama, yaitu ketika aset lama diganti dengan aset baru, akuntansi harus mencatat penghapusan aset lama, seperti penghapusan akumulasi dan yang lain-lain. Dan kemudian pada kritisnya, penggantian yang meningkatkan efisiensi atau umur aset harus dikapitalisasi atau menambah nilai aset, bukan sekadar dianggap sebagai beban pemeliharaan rutin. Selanjutnya, kita akan masuk pada bagian revisi tarif penyusutan. Mengapa tarif penyusutan perlu direvisi? Kita mengetahui karena adanya perubahan fisik aset, sehingga aset tersebut perlu direvisi secepatnya karena itu akan mempengaruhi pada perhitungan laporan keuangan. Selanjutnya ada juga perubahan teknologi, di mana perubahan teknologi tersebut mempengaruhi daya ataupun dampak pada penyusutan, dan juga perubahan atau strategi penggunaan aset pada perusahaan. Misalnya, sebelumnya digunakan untuk pabrik dan selanjutnya digunakan untuk kantor. Perubahan tersebut mengalami penyusutan yang berbeda. Dan terdapat ketentuan akuntansi atau PSAK atau IFRS, itu revisi yang dilakukan secara prospektif, bukan retrospektif. Artinya, kita memperbaiki perhitungan untuk hari ini ke depan tanpa mengubah laporan keuangan tahun-tahun lalu. Jadi, dampaknya hanya berdampak pada masa depan, bukan mengubah historical dari penyusutan tersebut. Nah, dampak bagi investor tersebut, di sini sebelumnya ada rumus depresiasi baru,
yang telah ditetapkan, yaitu nilai buku saat ini dikurangi nilai residu atau nilai sisa dibagi dengan sisa manfaat baru, sehingga menghasilkan depresiasi baru. Dan dampaknya bagi investor adalah revisi ini seringkali digunakan untuk mempercantik sebuah laba jika masa manfaat diperpanjang, dan ini merupakan keuntungan bagi manajemen perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk pada penurunan nilai impairment. Ketika nilai di atas kertas lebih besar daripada kenyataan yang di lapangan, maka pengakuan penurunan nilai yaitu kondisi di mana nilai tercatat atau carrying amount aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan atau recoverable amount. Kapan melakukan uji penurunan nilai? Dilakukan setiap akhir periode jika ada indikasi, semisal kerusakan fisik ataupun kebakaran ataupun kasus yang lain yang berdampak pada sebuah mesin tersebut. Kemudian menentukan nilai terpulihkan ada dua metode atau dua tahap, yaitu fair value less cost of disposal, yaitu harga jual jika aset dilepas saat ini, dan juga value in use, nilai tunai dari arus kas masa depan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Kemudian kita akan masuk pada ilustrasi penurunan nilai, di mana terdapat sebuah skenario, sebuah mesin memiliki nilai buku senilai 100 juta atau telah mengalami penyusutan. Nilai turunnya menjadi 50 juta, dan jika terus digunakan, hanya akan menghasilkan kas senilai 60 juta. Recoverable amount senilai 60 juta nilai tertinggi antara jual dan pakai, di mana impairment loss-nya yaitu 100 juta dikurangi dengan 60 juta, senilai 40 juta, dan pencatatan jurnal yang dilaporkan adalah debit rugi penurunan pada akumulasi penurunan senilai 40 juta rupiah. Dan efek lanjutannya adalah nilai buku besar 60 juta, inilah yang akan menjadi dasar penyusutan pada periode berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang pemulihan rugi penurunan nilai atau reversal of impairment loss. Jadi, di sini dikatakan jika sebuah aset sudah pernah diturunkan nilainya atau di-impair, namun di tahun berikutnya ternyata nilai aset tersebut naik kembali. Misalnya, itu seperti kondisi pasar yang membaik, maka rugi penurunan aset nilai tersebut boleh dipulihkan atau di-reverse. Nah, perusahaan di sini itu tidak boleh memulihkan nilai aset sesuka hati. Nilai aset yang dipulihkan tidak boleh melebihi nilai yang tercatat, seandainya penurunan nilai itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Lalu selanjutnya ada unit penghasil kas atau cash generating unit CGU. Jadi CGU ini merupakan kelompok terkecil dari aset yang menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari arus kas aset lainnya. Nah, kapan CGU ini dipakai? Nah, CGU ini dipakai jika perusahaan kesulitan menilai penurunan nilai satu aset secara individu, maka mereka akan menilai satu kelompok aset atau unit tersebut secara sekaligus. Selanjutnya, materi aset yang akan dilepas atau dijual. Jadi, di sini perlakuannya berbeda jika aset tersebut sudah tidak dipakai untuk operasional tetapi diniatkan untuk dijual. Nah, dicatatnya itu pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Karena aset ini tujuannya dijual, maka tidak ada lagi biaya penyusutan atau depresiasi yang dicatat. Lalu, perusahaan di sini itu boleh menaikkan atau menurunkan nilai aset ini di periode mendatang selama tidak melebihi nilai sebelum penurunan nilai awal. Nah, di sini terdapat ilustrasi atau gambaran bagaimana tahapan nilai tersebut akan dilepas atau dijual. Nah, pertama kita akan melakukan uji penurunan nilai, yakni membandingkan antara carrying amount, yakni aset yang tercatat di buku perusahaan dengan recoverable amount, yakni nilai yang bisa diperoleh kembali. Nah, pertanyaannya di sini, apakah recoverable amount lebih kecil dari carrying amount? Nah, jika tidak, berarti aset tersebut aman.
tidak ada penurunan nilai. Jika iya, berarti terjadi penurunan nilai. Dan kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya yakni klasifikasi aset. Nah, di sini terdapat dua klasifikasi. Yang pertama itu aset yang digunakan, yakni aset yang masih dipakai perusahaan untuk operasional, misalnya mesin pabrik yang masih berproduksi. Lalu yang kedua, aset yang akan dijual atau dilepas. Ini adalah aset yang sudah tidak digunakan dan niatnya akan segera dijual, seperti gedung kantor yang sudah dikosongkan karena akan dijual. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi berikutnya, yaitu depletion. Yang pertama mengenai establishing a depletion base, yaitu adalah dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya pada sumber daya alam. Dalam industri seperti minyak atau tambang, proses penentuannya cukup kompleks karena banyak ketidakpastian. Misalnya, tidak semua eksplorasi berhasil dan ada jeda waktu yang lama antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Dalam perhitungannya, ada 3 jenis biaya utama. Pertama, pre-exploratory cost, yaitu biaya sebelum perusahaan memiliki hak eksplorasi. Karena sifatnya masih spekulatif, biaya ini langsung dibebankan. Kedua, exploratory and evaluation cost, yaitu biaya untuk mencari dan menilai apakah sumber daya tersebut layak. Di tahap ini ada fleksibilitas, biaya bisa dibebankan atau dikapitalisasi, tergantung apakah perusahaan menggunakan pendekatan full cost atau successful efforts. Ketiga, development cost, yaitu biaya setelah proyek dinyatakan layak. Biaya ini dibagi menjadi tangible dan intangible. Yang tangible seperti alat berat tidak masuk depletion base karena disusutkan, sedangkan yang intangible seperti sumur dan terowongan masuk ke dalam depletion base. Selain itu, biaya restorasi lingkungan juga diperhitungkan, dan pada akhirnya nilai residu harus dikurangkan dari depletion base. Lalu kedua, yaitu write-off of resource cost. Setelah perusahaan menentukan depletion base, langkah selanjutnya adalah mengalokasikan biaya tersebut ke setiap periode akuntansi. Biasanya digunakan metode units of production, yaitu berdasarkan jumlah unit yang berhasil diekstraksi. Untuk cara menghitungnya adalah dengan mencari dulu biaya per unit, yaitu total biaya dikurangi nilai residu dibagi dengan total estimasi unit, maka akan mendapatkan depletion per unit. Setelah itu, untuk mencari depletion, maka biaya per unit dikalikan dengan jumlah unit yang diekstraksi dalam periode tersebut. Misalnya, total biaya 1 juta euro dengan estimasi 100.000 ons menghasilkan biaya 10 euro per ons. Jika dalam 1 tahun diekstraksi 25.000 ons, maka depletionnya adalah 250.000 euro. Dalam catatan, perusahaan mendebit inventory dan mengkredit accumulated depletion sebesar 250.000 untuk mengurangi nilai aset sumber daya. Jika persediaannya belum terjual, maka masih dicatat sebagai inventory. Sedangkan yang tidak terjual akan masuk ke cost of goods sold di laporan laba rugi. Untuk aset berwujud seperti peralatan, penyusutan juga bisa menggunakan metode yang sama jika terkait langsung dengan satu lokasi. Namun, jika digunakan untuk beberapa proyek, biasanya digunakan metode lain seperti garis lurus. Lalu selanjutnya yang ketiga, terdapat estimating recoverable reserves. Dalam praktiknya, dalam estimasi jumlah cadangan yang bisa dipulihkan itu bisa berubah. Hal ini biasanya terjadi karena ada informasi baru atau adanya teknologi yang lebih canggih dalam proses produksi. Masalahnya, untuk sumber daya seperti minyak, gas, atau logam langka, estimasinya sangat tidak pasti dan seringkali hanya berdasarkan perkiraan terbaik. Karena itu, jika terjadi perubahan estimasi, perlakuannya sama seperti perubahan estimasi akuntansi lainnya, yaitu tidak mengubah data masa lalu tetapi disesuaikan ke depan atau secara prospektif. Caranya adalah dengan menghitung ulang depletion rate, menggunakan sisa biaya yang belum dialokasikan dan dibagi dengan estimasi cadangan yang baru. Yang selanjutnya, pada depletion atau penurunan terdapat juga liquidating dividends, yaitu dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam jumlah yang melebihi saldo laba ditahan atau return earnings. Tujuannya itu merupakan untuk pengembalian modal investasi asli kepada investor, bukan sekedar untuk pembagian keuntungan. Sering dilakukan oleh perusahaan tambang atau sumber daya alam yang tidak berencana membeli aset baru setelah sumber daya yang ada telah habis.
Nah, di sini ada contoh kasusnya. Pada Calahan Mining mempunyai total dividen sebesar 3 juta euro, 3 euro per saham untuk 1 juta saham. Komposisi pembayarannya yang pertama ada return earning sebesar 1,650 juta euro, yaitu laba yang tersedia. Yang kedua ada share premium sebesar 1.350 euro, yaitu kekurangan yang diambil dari modal. Pencatatan jurnalnya seperti pada gambar di sebelah kiri ini, yaitu return earning sebesar 1.650 euro pada bagian debit, share premium ordinary sebesar 1.350 euro pada bagian debit, dan cash sebesar 3 juta euro pada bagian kredit. Nah, perusahaan wajib menginformasikan kepada pemegang saham bahwa dari 3 euro dividen yang diterima, yaitu 1,65 euro adalah imbal hasil dari investasi atau return on investment. Yang kedua, 1,35 euro adalah dividen likuidasi atau pengembalian modal return of investment. Selanjutnya, masih pada deflation atau penurunan, terdapat juga presentation on the financial statement. Perusahaan wajib mengungkapkan informasi terkait pengeluaran eksplorasi dan evaluasi atau E&E dalam laporan keuangan yang meliputi yang pertama ada kebijakan akuntansi, yaitu cara pengakuan dan pengukuran aset E&E. Yang kedua ada elemen keuangan, yaitu jumlah aset, liabilitas, pendapatan, beban, serta arus kas operasi yang muncul dari kegiatan E&E. Nah, di sini ada sebuah kasus yaitu Tullow Oil. Kebijakan akuntansi utamanya yaitu yang pertama ada metode successful effort, yaitu biaya kapitalisasi hanya untuk penemuan cadangan komersial, yang jika gagal biaya langsung dihapuskan atau written off. Yang kedua ada amortisasi menggunakan metode unit produksi setelah operasional dimulai. Yang ketiga ada penurunan nilai atau impairment, yaitu evaluasi wajib jika kondisi ekonomi berubah atau nilai aset tak lagi tertutupi. Nah, di sini juga ada penyajian dalam laporan keuangannya. Di laba ruginya ada biaya eksplorasi yang gagal atau written off. Pada bagian neracanya terdapat aset E&E tak berwujud atau intangible asset. Yang terakhir ada arus kas, yaitu pengeluaran kas untuk perolehan aset E&E. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai revaluation. Pada bagian recognizing revaluation, perusahaan boleh memilih untuk mencatat aset tetap jangka panjang menggunakan nilai wajar atau fair value setelah perolehan awal. Selisih kenaikan nilainya dicatat sebagai surplus revaluasi atau unrealized gain on revaluation yang masuk ke other comprehensive income atau OCI, yang bukan merupakan laba rugi biasa. Contoh yang pertama ada evaluasi tanah pada Siemens Group. Tanah dibeli sebesar 1 juta euro pada 5 Januari tahun 2022. Nilai wajar per 31 Desember tahun 2022 merupakan 1.200.000 euro. Selisih 200.000 euro dicatat sebagai debit tanah sebesar 200.000, kredit unrealized gain on revaluation land sebesar 200.000, dilaporkan di laporan posisi keuangan sebesar 1.200.000 euro dan OCI sebesar 200.000 euro. Contoh yang kedua ada revaluasi aset yang disusutkan pada Lenovo, yaitu yang diketahui peralatan yang dibeli sebesar 500 yen pada 2 Januari tahun 2022, umurnya 5 tahun dan metode menggunakan garis lurus. Penyusutan tahun 2022-nya sebesar 100.000 yen dan nilai bukunya sebesar 400.000 yen. Nilai wajar per 31 Desember 2022-nya sebesar 460.000 yen. Langkah penyesuaiannya yaitu yang pertama menghapus accumulated depreciation menjadi 0. Yang kedua ada mengurangi akun equipment sebesar 40.000 yen agar menjadi 460.000 yen. Yang ketiga ada catat unrealized gain sebesar 60.000 yen. Penyusutan tahun berikutnya dihitung ulang dari nilai wajar baru yaitu 460.000 yen dibagi menjadi 4 tahun sisa, menghasilkan sebesar 115.000 yen per tahun. Oke, masih di bab revaluasi. Di sini ada aturan penerapan revaluasi. Di sini bagi perusahaan revaluasi ini bukan pilihan, di mana perusahaan ini
diperbolehkan untuk memilih untuk merevaluasi hanya satu kelas aset saja. Contohnya seperti bangunan, tanpa harus merevaluasi aset lainnya seperti tanah atau peralatan. Tapi jika sebuah kelas aset terpilih, maka seluruh aset di dalam kelas tersebut wajib untuk direvaluasi. Tujuannya agar mencegah tindakan pilih-pilih yang biasanya bisa menyesatkan sebuah laporan keuangan atau digunakan perusahaan untuk memaksimalkan nilai wajar secara selektif. Lalu yang selanjutnya ada frekuensi dan penentuan nilai, di mana perusahaan ini harus berusaha agar menjaga nilai aset ini tetap mutakhir, dan aset yang mengalami perubahan harga secara cepat harus direvaluasi setiap tahunnya, sedangkan aset lainnya bisa dilakukan secara lebih jarang. Nah, nilai aset wajar ini biasanya ditentukan melalui proses appraisal atau penilaian dari profesional. Ya, selanjut ada alasan banyak perusahaan yang menghindari revaluasi. Di dunia nyata, mayoritas perusahaan ini tidak menggunakan metode revaluasi karena ada beberapa alasannya. Yang pertama, ada biaya yang tinggi, di mana adanya biaya cukup besar, biasanya untuk jasa penilai appraisal. Lalu ada dampak pada laba rugi. Nah, keuntungan dari revaluasi ini tidak dilaporkan dalam laba bersih, melainkan langsung masuk ke ekuitas. Lalu ada penurunan laba, di mana kerugian revaluasi ini biasanya akan langsung mengurangi laba bersih. Dan yang terakhir ada beban depresiasi. Nah, untuk setiap aset yang disusutkan, nilai aset yang lebih tinggi setelah revaluasi akan lebih meningkatkan beban depresiasi, di mana akhirnya hal ini dapat menyebabkan laba bersih menurun. Baik, kita lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu presentasi dan analisis di dalam property, plant, equipment, dan mineral resource. Nah, di sini untuk dasar penilaian dan pengungkapan, di mana perusahaan harus mengungkapkan dasar penilaian aset, biasanya menggunakan biaya historis, termasuk adanya jaminan, pledges, gadai, liens, atau komitmen lain yang terkaitan dengan adanya aset tersebut. Lalu ada pemisahan kewajiban. Di sini kewajiban atau utang yang dijamin dengan aset tidak boleh kita kurangkan langsung dari nilai aset, atau biasanya disebut dekompensasi, melainkan harus dilaporkan secara terpisah di bagian liabilitas. Lalu ada klasifikasi aset. Aset yang tidak sedang digunakan dalam operasional bisnis, contohnya seperti fasilitas yang menganggur atau tanah untuk investasi, harus kita pisahkan dari aset yang sedang digunakan dalam operasi yang sedang aktif. Lalu ada depresiasi, di mana ketika kita melakukan penyusutan aset tetap, perusahaan mengkredit akun penilaian yang disebut akumulasi penyusutan. Nah, metode ini memungkinkan bahwa pengguna ini bisa melihat biaya asli aset sekaligus total beban penyusutan yang telah dicatat pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi nilai asetnya ini akan menurun setelah digunakan setiap tahun. Lalu yang terakhir ada akuntansi depresi sumber daya mineral. Perusahaan ini beberapa menggunakan akun akumulasi depresi, namun tidak banyak perusahaan yang langsung mengkredit akan sumber daya mineral tersebut. Hal ini dapat dianggap tepat karena sumber daya mineral ini secara fisik memang bisa habis dikonsumsi. Nah, sehingga pengurangan biayanya secara langsung itu dapat dinilai lebih sesuai. Nah, kita masuk ke analisis property, plant, dan equipment. Nah, di sini kita langkah awal untuk menganalisis aset adalah dengan melihat seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan aset tersebut untuk menghasilkan sebuah penjualan. Nah, di sini muncul adanya aset turnover atau perputaran aset, di mana rasio ini membagi penjualan bersih dengan rata-rata total aset dalam satu periode.
Nah, nanti hasilnya ini menunjukkan berapa dolar atau mata uang penjualan yang dihasilkan dari setiap $1 atau satu mata uang yang diinvestasikan kepada aset. Dan hasil ini bervariasi antara industri. Contohnya kita lihat pada laporan tahunan dari Siemens Group ini. Nah, di mana ada net sales sebesar 83.044 euro, lalu ada total aset di tahun 2018 30 September sebesar 138.915. Lalu ada total aset di tahun 2017 di tanggal 30 September yaitu sebesar 136.111. Lalu ada net income-nya sebesar 6.120. Nah, untuk mencari aset turnover-nya di sini kita menggunakan rumus net sales dibagi dengan average total aset atau rata-rata total aset yaitu di tahun 2018 dan 2017 ini. Jadi kita cari 83.044 dibagi dengan 138.915 ditambah dengan 136.111. Lalu kita total dari aset tersebut kita bagi 2 dan ketemu hasilnya $0,60 per each-nya. Itu untuk kita temukan rasionya. Lalu ada profit margin on sales atau margin laba atas penjualan. Nah, setelah kita tahu efisiensi penjualannya, di mana di sini kita perlu melihat profitabilitasnya melalui margin laba atas penjualan ini. Nah, untuk rasio margin laba ini tidak dapat menjawab seberapa menguntungkan perusahaan menggunakan asetnya. Nah, adanya dengan menghubungkan profit margin ini dengan aset turnover, kita baru bisa memastikan profitabilitas penggunaannya aset secara keseluruhan. Nah, untuk di sini kita tetap lihat pada data laporan tahunan milik Siemens Group. Untuk rumusnya yaitu profit margin on sales yaitu net income dibagi dengan net sales. Nah, di sini net income-nya sebesar 6.120 dibagi dengan net sales-nya yaitu 83,044. Nah, jadi ketemu 7,4%. Nah, untuk return on asset-nya di sini kita kalikan profit margin on sales dengan asset turnover yaitu 0,074 dikali dengan 0,60. Ketemu hasilnya 4,4%. Oke, yang terakhir. Nah, di slide sebelumnya kita di sini sempat menyinggung return on asset. Nah, return on asset ini apa sih? Yaitu sebuah imbal hasil atas aset atau disingkat dengan ROA. Nah, sebenarnya kita bisa menganalisis langsung dengan menggunakan ROA ini ya, karena lebih simple ya rumusnya, yaitu ROA ini untuk mengukur tingkat imbal hasil yang dicapai perusahaan melalui penggunaan seluruh asetnya. Nah, untuk rumusnya di sini laba bersih dibagi dengan rata-rata total aset. Untuk ketika semakin tinggi return on asetnya, berarti semakin baik perusahaan tersebut dalam mencari keuntungan dari setiap aset yang mereka miliki. Untuk contohnya kita tetap pakai laporan Siemens Group ini. Itu untuk rumusnya ya, yang tadi net income dibagi dengan rata-rata total aset. Nah, ketemu 4,4%. Sama seperti dengan slide sebelumnya, tapi di sini kita langsung ke hasil. Jadi lebih simple tanpa mencari yang namanya hubungan margin laba. Sekian pemaparan dan penjelasan materi dari kami kelompok A kelas ke-013 mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1.
pada chapter 11 mengenai depreciation, impairments, dan depletion. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.